A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab man orang tazawaja yang menikahi siapa orang imro'ata abihi pada istri bapaknya orang mimbadihi dari sesudahnya bapak, maksudnya mantan. Babnya seseorang yang menikahi janda bapaknya. Jadi sudah janda. Jadi mimbadihi itu artinya mantan. Mantan istri bapaknya. Berdasarkan dalil firman Allah, qala Allahu ta'ala. Qala berfirman siapa Allahu, Allah ta'ala yang maha luhur, siapa Allah. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyah wa maqta'u wa sa'a sabila di surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu dan janganlah menikahi kalian ma nakaha apa-apa yang telah menikah atau menikahi abaukum bapak-bapak kalian, maksudnya apa-apa itu ya wanita. Rupanya yaitu minan nisa'i dari wanita. Jadi Allah melarang kalian jangan menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian. Walaupun ketika dinikah oleh bapaknya lalu kemudian dicerai, dia belum dikumpuli, belum dijima, tetap tidak boleh karena sudah pernah menjadi istri. Baik sudah dikumpuli maupun belum, maka oleh Allah dilarang. Tidak boleh menikahi bekas istri bapaknya. Berarti ini yang dilarang siapa? Anak lakinya. Illa kecuali ma qad salaf, apa-apa yang sudah lewat. Sudah lewat artinya belum tahu hukum. Jadi ketika menikah itu dia nggak ngerti hukum. Tahu kalau itu janda bapaknya, istri muda, bekas istri muda bapaknya. Tapi setelah ngaji atau kemudian berapa bulan kemudian, ada yang ngasih tahu atau dia sendiri mungkin tahu mendengar, ngaji seperti ini misalnya. Nah maka begitu tahu ya harus pisah. Bukan berarti ya nggak apa-apa karena waktu nikah kan nggak tahu. Nah, ya pada waktu nikah nggak tahu itu diampuni, tapi setelah tahu tetap harus kemudian pisah. Nggak boleh kemudian seterusnya menjadi istrinya. Innahu sesungguhnya menikahi mantan istri bapak karena ada fahisyatan, keji, wa makotan dan murka, dimurka oleh Allah, wasa'a dan sejelek-jeleknya, sabilan jalannya. Surah An-Nisa ayat 22. Perbuatan menikahi mantan istri bapak itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang dimurka oleh Allah, dan sejelek-jeleknya jalan keluar. Nah, perempuan lainnya banyak kok, ngapain kok solusi menikah tapi menikah sama mantan istri bapak. Ya tadi biasanya mungkin ini istri muda ya. Istri muda ya sangat muda, bahkan mungkin usianya lebih muda daripada anaknya yang laki-laki ini. Begitu dipisah, dicerai oleh bapaknya, kemudian dinikahi oleh anaknya, itu tidak boleh itu. Ya, tidak boleh, dosa besar. Akhbarana Ahmad bin Uthman ibni Hakim qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Hasan bin Shalih Anis Sudiyyi an Adi bin Thabit anil Barok qala berkata Barok, laki itu bertemu aku kholi pada kholi paman ya, paman dari ibu, namanya Abu Burdah bin Niyarin. Wa ma'ahu dan bersama kholi, bersama paman, apa ar-rayatu bendera perang. Fakultu maka berkata aku, aina
kemana turidu menghendaki engkau? Barok berkata, saya suatu hari ketemu paman saya, paman dari bapak. Dia sembari membawa bendera perang. Jadi kayak mau menuju ke medan perang gitu. Lalu saya bertanya, paman, hendak kemana sampean? Qala berkata paman, arsalani, telah mengutus kepada saya siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila rojulin, kepada orang laki-laki, tazawaja, yang menikahi dia, imro'ata abihi, pada istri bapaknya, mimbadihi, dari sesudahnya bapak. Artinya setelah dinikahi bapak, dicerai, lalu kemudian dinikahi oleh anak lakinya. An adriba, supaya memukuli saya, unukahu, pada lehernya rojul, au aqtulahu, atau membunuh saya kepada rojul. Rawahun Nasa'i fi kitabin nikah. Setelah bapak saya tanya, mau kemana bapak? Paman. Dia bilang, saya diperintah oleh Nabi untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi bekas istri bapaknya. Saya diperintah oleh Nabi untuk memukul dia atau membunuh dia. Nah, ini menunjukkan berarti memang perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Sampai-sampai Nabi menyuruh salah satu sahabatnya untuk memukul lehernya orang laki-laki yang telah menikahi mantan istri bapaknya, atau bahkan suruh dibunuh itu orang. Karena dia sudah tahu hukum, sudah tahu bahwa itu istri, bekas istri bapaknya, dan tidak boleh. Tapi nggak tahu ya apa, karena terpincut dengan kecantikannya, sudah tergoda, sudah pokoknya ya tir podo irenge lah, itu akhirnya tidak memperdulikan lagi hukum, tidak memperdulikan lagi aturan larangan, tidak peduli. Nah, akhirnya Nabi menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi mantan istri bapaknya itu, suruh digebukin.